Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hapsari dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS mata kuliah Etika Profesi. Dengan topik bahasan yaitu etika, profesi dan profesionalisme, teknologi, manajemen risiko dan strategi perencanaan, hak kekayaan intelektual dan hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang etika. Etika atau etik berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang artinya norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika terdapat 3 arti, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Menurut Profesor Robert Salomon, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Etika merupakan hukum sosial. Adapun tujuan mempelajari etika, yaitu supaya semua manusia mendapatkan konsep yang sama mengenai baik dan buruk dalam ruang dan waktu tertentu. Macam-macam etika, yaitu ada etika deskriptif, etika normatif, etika umum, etika khusus. Etika deskriptif adalah etika yang mengamati secara kritis dan rasional terhadap sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif, yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang harus dimiliki oleh manusia dalam menjalani hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Etika umum yaitu dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Etika khusus yaitu merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Adapun prinsip-prinsip etika. Yang pertama ada etika kemanfaatan umum, yaitu suatu pandangan bahwa setiap langkah atau tindakan yang menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi kepentingan umum harus dipilih dan dijadikan motivasi utama. Yang selanjutnya ada etika kewajiban, yaitu setiap sistem harus mengakomodasikan hal-hal yang wajib diindahkan tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul berupa nilai moral umum yang harus ditaati. Etika kebenaran, yaitu suatu pandangan yang tetap menganggap salah terhadap segala macam tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar moralitas. Etika keunggulan atau kebaikan, yaitu suatu cara pandang untuk membedakan tindakan yang baik dan salah dengan melihat dari karakteristik atau perilaku dasar orang yang melakukannya. Etika sadar lingkungan, yaitu suatu etika yang berkembang di pertengahan abad 20 yang mengajak masyarakat untuk berpikir dan bertindak dengan konsep masyarakat modern yang sensitif dengan kondisi lingkungannya. Etika dan teknologi terdapat yaitu tantangan masa depan. Merupakan perubahan terjadi cara berpikir manusia sebagai salah satu akibat perkembangan teknologi tersebut. Sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupan. Teknologi sebenarnya adalah alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profesi dan profesionalisme. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Dengan profesionalisme, yaitu merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya, yaitu suatu profesi. Menurut Segito Roksodiharjo, profesionalisme yaitu artinya yang diberikan kepada kata profesi adalah suatu bidang kegiatan yang dijalankan oleh seseorang
dan merupakan sumber nafkah bagi dirinya. Ciri-ciri profesi. Yang pertama adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, setiap perilaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang kelima, setiap profesi akan selalu melakukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Yang keenam, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, profesionalisme menghendaki sifat mengajar, kesempurnaan hasil atau perfect result, sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Yang kedua, profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas atau putus asa sampai hal tercapai. Sampai hasil tercapai. Yang keempat, profesionalisme yaitu memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Yang kelima, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Adapun syarat-syarat suatu profesi, di antaranya melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu batang yang butuh ilmu khusus, memerlukan persiapan profesional bukan sekedar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standar sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang profesi. 1. Menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, tidak setengah-setengah atau sekedar tahu saja sehingga benar-benar memahami hakikat pekerjaan yang ditekuninya. Yang kedua, mampu mengkonversikan ilmu menjadi suatu keterampilan. Yang ketiga, selalu menjunjung tinggi etika, integritas profesi. Kode etik tersebut merupakan aturan main dalam menjalankan suatu atau sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan. Peran etika dalam profesi, yaitu menjadikan landasan dalam pergaulan baik dalam kelompok maupun masyarakat, umumnya mampu dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang dalam tulisan, yaitu kode etik profesi dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Pengertian kerja profesional, yaitu seseorang yang dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau memiliki kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya. Seseorang dikatakan profesional jika memiliki komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, serta menjadi bagian dari masyarakat profesional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang techpreneur. Techpreneurship merupakan penggabungan antara teknologi dan entrepreneur, sehingga dapat dikatakan bahwa techpreneur merupakan wirausaha di bidang teknologi. Langkah awal menjadi techpreneur yang pertama yaitu merubah cita-cita mulai sekarang untuk menjadi entrepreneur. Entrepreneurship tidak mengenal tingkat pendidikan, tetapi tergantung pada keberanian mengambil resiko. Belajar wirausaha dimulai dari sekarang, diri sendiri, dan sekecil mungkin.
Adapun ciri-ciri seorang wirausaha yaitu berani mengambil resiko dan keputusan, tidak mengenal gengsi, berani tampil beda, jeli dalam melihat peluang dan kesempatan usaha, berani memulai usaha dari yang terkecil atau nol, dan tidak mengandalkan fasilitas orang lain, berorientasi pada praktek bisnis dan hasilnya, cerdik, kreatif, inovatif, ulet semangat, banyak akal, tidak kenal lelah, dan tidak mudah menyerah. Semua orang dianggap sebagai partner bisnis dan kawan. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki wirausaha. Menurut Casson, yaitu self-knowledge, yaitu memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan atau ditekuni. Imagination, yaitu memiliki imajinasi, ide, dan perspektif, serta tidak mengandalkan teknik dan desain. Pemrosesan, yaitu pembukuan, administrasi, dan pemasaran. Soft skill, yaitu kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. Forage, yaitu berpandangan jauh ke depan. Computation skill, yaitu kemampuan berhitung dan memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Beberapa bekal pengetahuan yang perlu dimiliki oleh wirausahawan, di antaranya bidang usaha yang dimasuki dan lingkungan usaha yang ada di sekitarnya, tentang peran dan tanggung jawab, tentang kepribadian dan kemampuan diri, tentang manajemen organisasi bisnis. Beberapa keterampilan yang perlu dimiliki wirausahawan, di antaranya keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko, keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah, keterampilan dalam memimpin dan mengelola, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan teknik dalam bidang usaha yang dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi. Teknologi adalah aneka kumpulan pengetahuan dan peralatan yang dipergunakan atau dibuat oleh manusia secara progresif dengan menguasai alam lingkungannya. Teknologi merupakan segenap keterampilan manusia dalam menggunakan sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Teknologi adalah seluruh pengetahuan, produk, proses, peralatan, metode, dan sistem yang digunakan untuk menciptakan barang atau jasa. Adapun aspek-aspek teknologi pada abad 21, yaitu informasi, transportasi, kedokteran, mesin, bahan, dan manufaktur, energi, dan lingkungan. Cangkupan teknologi. Teknologi dapat dipandang sebagai kemampuan manusia yang mencakup teknologi yang terkandung dalam mesin, peralatan, dan produk. Humanware, yaitu teknologi yang terkandung dalam diri manusia seperti pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan. Infoware, yaitu teknologi yang terkandung dalam dokumen. Orgaware, yaitu teknologi yang terkandung dalam organisasi dan manajemen. Selanjutnya klasifikasi teknologi. New teknologi. Teknologi yang baru diperkenalkan atau dikembangkan yang memberikan dampak nyata terhadap cara berusaha untuk memproduksi suatu barang. Emerging teknologi. Teknologi yang belum sepenuhnya dikomersilkan, seperti teknik genetika, cloning, dan lain-lain. Emerging teknologi ditunjukkan untuk menciptakan industri yang baru. High teknologi yaitu teknologi canggih yang biasanya digunakan oleh industri yang memiliki karakteristik tertentu. Low teknologi yaitu teknologi yang banyak menyerap tenaga kerja manusia. Medium teknologi yaitu industri yang berada di antara high teknologi dengan low teknologi. Applied teknologi
yaitu istilah ini digunakan untuk mengindikasi penerapan teknologi yang tepat bagi sumber daya dan pemanfaatan yang optimal. Perkembangan teknologi. Di antaranya, teknologi merupakan hasil ciptaan yang membutuhkan proses panjang. Dapat dari ditemukannya roda sampai diciptakannya pesawat perlu memerlukan waktu 8.000 tahun. Perkembangan teknologi yang begitu cepat baru terjadi pada abad 21 sampai 21. Kelebihan dan kekurangan teknologi. Di antaranya teknologi masa lalu lambat sedangkan teknologi masa kini lebih cepat. Teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual, yakni hewan, angin, maupun manusia. Teknologi masa lalu memiliki kelebihan, yakni hampir semua bebas polusi. Teknologi masa kini memiliki kelebihan, yaitu proses cepat namun memiliki kelemahan menimbulkan polusi. Dampak teknologi terhadap dunia bisnis. Di antaranya, meningkatkan efektivitas dan efisien, meningkatkan potensi bisnis, memunculkan paradigma baru dalam berbisnis, mempercepat respon terhadap konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen teknologi. Manajemen teknologi merupakan suatu disiplin ilmu yang menjembatani bidang engineering dan sains dengan bidang manajemen yang ditunjukkan untuk perencanaan, perkembangan, dan implementasi teknologi dalam rangka mencapai sasaran strategi dan operasional suatu organisasi. Adapun tujuan manajemen teknologi, di antaranya memiliki pengetahuan konsep dasar teknologi dan kompetensi, memanfaatkan teknologi secara strategis dalam organisasi modern, perkembangan teknologi pada jaringan manajemen fungsional dan operasional secara terpadu, menumbuhkan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Adapun ruang lingkup manajemen teknologi. Tahapan akuisisi, yaitu modalitas adopsi dan kerjasama meningkatkan kapasitas negosiasi dengan pemasok teknologi. Tahapan pelaksana, penguasaan operasional produksi dan peningkatan produktivitas. Tahapan pengenalan, adanya efek kembali dan inovasi teknologi. Penekanan tahapan, yaitu tergantung dari perusahaan. Adopsi dan pelaksana, yaitu mengembangkan kapasitas produksi. Pengenalan dan penciptaan, yaitu perusahaan sangat mengutamakan inovasi. Elemen dasar dari model manajemen of technology. Di antaranya ada resource, yaitu beberapa kategori yang mempertimbangkan dalam bisnis, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi. Infrastruktur, yaitu hal penting dalam mendukung utilization dan facilities of research. Aktivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan dan mempengaruhi oleh riset dan infrastruktur yang ada. Adapun dampak dari penerapan manajemen teknologi. Penerapan MOT dapat berdampak bagi seluruh elemen organisasi seperti strategi planning, quality, dan productivity, research dan development, product design, manufacture engineering, human resource management, marketing dan sales, accounting dan financial management. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dan strategi perencanaan. Manajemen risiko adalah meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang. Menurut Smith, manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi perusahaan tersebut. Adapun ruang lingkup proses manajemen risiko.
Di antaranya menentukan konteks kegiatan yang akan dikelola, identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan telaah ulang, koordinasi dan komunikasi. Implementasi manajemen risiko. Implementasi risiko dapat diterapkan di sebuah level organisasi. Manajemen risiko dapat diterapkan di level strategis dan level operasional. Manajemen risiko juga dapat diterapkan pada proyek yang spesifik, yaitu membantu proses pengambilan keputusan ataupun untuk mengelola daerah dengan risiko yang spesifik. Terdapat 11 prinsip manajemen risiko, yaitu menciptakan nilai tambah, bagian integral proses dalam organisasi, bagian dari pengambilan keputusan, secara eksplisit menangani ketidakpastian, bersifat sistematis, struktur, dan tepat waktu, berdasarkan informasi yang tersedia, dibuat sesuai kebutuhan, memperhitungkan faktor manusia dan budaya, bersifat transparan dan inklusif, bersifat dinamis, interaktif, dan responsif terhadap perubahan, memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak kekayaan industri. Hak adalah kepemilikan, kemampuan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum. Kekayaan adalah suatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan, daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dan lain sebagainya. Haki adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kenapa pemerintah perlu mengatur haki? Haki merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asumsinya, dengan perlindungan karya cipta, maka kreativitas dan inovasi akan bermunculan. Dengan sendirinya, kualitas sumber daya manusia akan lebih tinggi. Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Pasal 12 dan 72. Adapun penjelasan Pasal 72. Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber atau aplikasinya. Yang dimaksud kode sumber adalah sebuah instruksi atau file program yang berisi pernyataan-pernyataan atau statement pemrograman, kode-kode instruksi atau perintah fungsi, prosedur, dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram. Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Apa itu hak cipta dan siapa pemegang hak cipta? Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari si pencipta. Hasil setiap karya pencipta dalam bentuknya yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Apa saja yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan? Di antaranya, ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang tidak orisinil. Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Contoh yang tidak memiliki hak cipta. Hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan, putusan badan
arbitrase atau keputusan badan sejenis. Jangka waktu perlindungan atas ciptaan. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika ciptaan lebih dari satu orang, maka hak cipta tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta yang terakhir meninggal dunia. Hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan kepada publik. Adapun pengalihan hak cipta dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan menurut undang-undang. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika hal tersebut diperoleh dengan melawan hukum. Adapun cara mengajukan hak cipta. Yang pertama diajukan oleh pencipta atau pemegang cipta atau kuasanya dan harus terdaftar. Yang kedua diajukan ke Direktorat Hak Cipta Rangkap 2 yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir, jika pencipta lebih dari 2 orang, maka harus disertai akta resmi yang menjelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.